Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, bermuajahah dalam rangka thalabul ilm, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam thalabul ilm ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah dan supaya kita dikumpulkan dalam kelompok umatnya yang mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azzakumullah, seperti yang sering saya sampaikan bahwasanya di dalam kajian-kajian saya insyaallah tidak lepas daripada permasalahan-permasalahan jihad, ya, dikarenakan karena saking jarangnya hari ini khususnya orang-orang yang mengkaji tentang permasalahan-permasalahan jihad, yang bahkan sering saya sampaikan orang yang membicarakan perkara-perkara masalah jihad hari ini itu tidak menarik. Atau kalau diibaratkan jihad itu makanan, maka makanan yang tidak enak dimakan. Jadi orang sesuatu kalau tidak enak dimakan itu gimana? Leher itu rasanya, tenggorokan itu rasanya nggak mau menelan, iya kan? Karena tidak enaknya tadi itu. Apalagi ketidakenakan dalam masalah urusan jihad itu, ya, yang mana memang jihad itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua itu berperang, sementara perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Memang itu sudah sesuatu yang sudah tabiat manusia, yang mana itu jihad itu adalah sesuatu yang memang enggak enak. Ya, tidak enak, tidak disukai, ya. Sehingga apalagi kalau sesuatu yang tidak disukai itu mengandung resiko, lebih nggak enak lagi kan? Wis ora enak, mengandung resiko. Kira-kira piye? Sambar apa namanya rasane? Berbeda kalau enak, walaupun ada resiko. Ya, contoh, ya, seorang mencintai seseorang, ya, kan dia walaupun ada resikonya, tapi dia itu senang, ya udah dia tempuh, gitu. Atau apalah. Tapi kalau urusan-urusan masalah jihad ini adalah sesuatu yang sudah tidak disukai, sudah nggak disukai, masih ada resikonya yang sangat besar, apalagi hari ini. Minimal orang yang berbicara masalah jihad, dia akan mendapatkan julukan teror, ya, ataupun provokator. Ya, itu seperti itu. Apalagi bagi pelaku-pelakunya, maka mereka lebih dapat ancaman lagi. Minimal dia dikejar-kejar oleh togut. Yang kedua, kalau ketangkep dia di penjara, disiksa, ya, sampai mungkin dia kena hukuman mati dan dia harus dibunuh. Nah, harus begitu. Nah, ini qanibuddin asyadakumullah. Kenapa saya harus menyampaikan urusan-urusan ini? Karena sudah cukup banyak daripada duat kaum muslimin ini yang menerangkan tentang masalah urusan-urusan agama, urusan-urusan jin secara umum, ya. Dan
Sehingga dari situ iman fillah nasadakumullah, ya, saya ingin mengambil satu kajian ya, di mana-mana saya menyampaikan yaitu khusus tentang masalah umur dan jihad. Dikarenakan hari ini jihad adalah seperti yang disampaikan oleh Abdul Salam Farad, Syekh Abdul Salam Farad atau Syekh Al-Yairi ini, yang di dalam kitabnya beliau menulis satu buku yang berjudul Al-Jihad Al-Faridah Al-Ghaibah, ya. Jihad merupakan satu kewajiban yang terlalaikan, karena memang betul-betul hari ini terlalaikan betul, ya. Sehingga orang Islam ini, umat Islam ini sangat jauh daripada pemahaman yang benar. Mereka bodoh tentang masalah urusan-urusan ini karena memang para dai, para duat, para ustadznya ini betul-betul menutup keran ataupun menutup pintu-pintu tentang masalah pembahasan tentang masalah urusan-urusan jihadiyah. Ya, bukan berarti saya orang yang paling berani di kalangan para dai, dan bukan berarti saya orang yang paling pandai di antara para dai tentang masalah urusan-urusan jihadiyah ini, akan tetapi ini adalah merupakan satu bagian yang adalah kewajiban bagi kita orang mukmin, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nabi wa harijal mu'minin alal qital, itu yang pertama. Ya orang-orang yang beriman, ya hai nabi, ya, berilah semangat, ya. Kalau bahasa kerennya provokasilah, ya, orang-orang mukmin itu untuk berperang. Kemudian yang kedua juga firman Allah Subhanahu wa taala, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Ya, dan berperanglah kamu di jalan Allah, ya, karena tidak dibebankan kecuali pada dirimu. Ya, wa haridil mu'minin. Ya, kalau kita tidak bisa, ya, maka yang kedua kita harus wa haridil mu'minin, dan berilah semangat kepada orang-orang mukmin. Nah, ini kewajiban kita. Maka kalau kita itu sudah tidak berperang, kita nggak berjihad, kita nggak bisa memberikan semangat, apalagi malah kita masuk di dalam kelompok orang yang gembosi, ya udah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya kita minimal masuk ke dalam kelompok Thaifah Mukhadilah, kelompok yang suka gembosi, atau kelompok orang-orang yang tidak mau berjihad, ya. Yang mana Mukhadilah ini adalah sangat dekat sekali dengan fasik. Nauzubillah min dzalik. Maka inilah yang nasadakumullah, dalam kondisi apapun walaupun ini pahit, maka harus kita sampaikan, ya. Kalau kita semakin kita tidak menyampaikan, maka umat ini semakin bodoh, ya, semakin bodoh. Bagi rekan-rekan yang mau mencari kajian-kajian yang lain sudah banyak, ya. Sudah banyak di tempat-tempat yang lain juga sudah banyak. Tapi kajian-kajian tentang masalah jihad ini adalah tentang sangat jarang sekali. Bahkan kalau kita cari mungkin di sini aja mungkin sudah bisa dihitung, ya. Bahkan ustadz-ustadz yang biasa menyuarakan jihad sudah nggak menyuarakan jihad lagi. Yang biasanya kajian ini masalah jihad sekarang ngulang lagi kajian awal lagi, ya, dan lain sebagainya. Ya, dulu yang selalu menyuarakan, ya, memberikan semangat kepada orang untuk edat, untuk latihan, ya, mungkin selalu memberikan semangat bagaimana ini kita habis sweeping ini itu, ya, mensweeping orang-orang asing, ya, atau kita sudah mendata daripada gereja-gereja, wah bangga. Ya, kalau hanya begitu memang manis tuh diceritakan, tapi ketika diamalkan dalam sebuah aplikasi maka berat, dan tantangannya juga berat, ya, yang akhirnya mengakibatkan ya seperti ini, ya, itu seperti itu. Maka kita mencoba ikhwanifidin nasadakumullah, dalam kondisi apapun kita tetap teguh, tetap tegar, ya. Boleh kita itu kalah, ataupun boleh kita itu rasa takut, tapi yang pertama saja. Dalam artian adalah yang ketika awal saja, selanjutnya kita sudah tidak boleh takut, kita sudah tidak boleh kalah lagi. Nah, itu seperti itu. Contoh mungkin ketika kita berhadapan dengan tonggo di awalnya kita disiksa gini gitu, kita mungkin harus ngomong dalam beberapa urusan. Tapi cukup itu saja. Setelah itu jangan sampai ngomong lagi, itu maksudnya. Ya, urusan sudah selesai, jangan kita akhirnya malah menjadi penolong tauhid, kita takut terlalu berlebihan dan sebagainya. Ikhwan fillah nasadakumullah, dalam kajian kita pada setiap hari Senin ini, insyaallah saya ambil satu makalah, ya, yang berjudul
Apa yang harus dilakukan orang yang udzur jihad? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang udzur jihad? Tapi permasalahannya, pertanyaannya, sebetulnya kita ini termasuk orang yang udzur jihad enggak sih? Termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termasuk orang yang dapat udzur enggak? Orang yang dapat udzur itu salah satunya adalah orang yang pincang, ya, orang yang buta, itu termasuk apa namanya, atau ulil doror, ya, yaitu mereka itu sudah orang yang pincang, orang yang buta, ya, orang yang sakit, ya, itu seperti itu. Kayaknya sebetulnya kajian udzur ini juga sebetulnya kita semuanya ini nggak ada udzur, sekali lagi termasuk saya. Ya, sebenarnya kita tidak ada udzur di dalam masalah amaliyah jihadiyah, apalagi hari ini jihad yang sedang digenderangkan oleh mujahidin ini adalah bukan jihad konvensional, bukan jihad yang dalam artian kita satu pasukan, barisan satu pasukan, satu peleton melawan satu peleton musuh. Ya, bukan. Akan tapi hari ini adalah sebagaimana jihad yang diasung oleh para mujahidin dalam rangka melaksanakan jihad fardhu ain. Maka yang dilakukan adalah jihad harbul isobat, yakni perang gerilya, yakni atau jihad individu, ya, yang mana setiap orang itu boleh melakukan amaliyah jihadiyah. Maka seperti yang pernah kita kaji, yaitu satu kitab dakwah muqawamah, ini adalah seruan perlawanan bagi orang-orang yang lemah untuk melawan orang-orang yang kuat. Dikarenakan apa? Dikarenakan bukan berarti kita ini nekat, atau bukan berarti kita ini orang yang konyol, akan tapi sebuah tuntutan yang mana itu menjadi fardhu ain. Dikarenakan jihad hari ini para ulama telah sepakat bahwasanya hari ini jihad itu adalah fardhu ain, yang setiap individu itu adalah diwajibkan untuk melakukannya, dan apabila tidak melakukannya maka dia berdosa. Ya, maka semampu-mampunya kita harus berbuat, begitu maksudnya. Sehingga dengan kemampuan yang paling kita mampu, yaitu hari ini adalah melakukan amaliyah jihadiyah ini adalah dengan harbul isobat ataupun perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perangnya orang lemah melawan orang kuat. Ya, baik itu dilakukan oleh satu kelompok, satu tim, ataupun per individu, per orang. Nah, ini dibolehkan. Ini hadirin adalah semua. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, walaupun kita tidak termasuk ulil azhar, orang-orang yang udzur, akan tapi kajian ini nanti insya Allah akan sangat bagus sekali. Sehingga apa nih yang nantinya yang harus kita lakukan selaku orang-orang yang tidak berjihad? Nah, gitu sajalah lebih enaknya, ya. Apa nih yang harus kita lakukan, kita yang masih duduk-duduk sekarang ini, yang mungkin kita baru mengambil peran sedikit. Contoh, mungkin baru bisa memberikan nafkah sedikit, mungkin kita baru bisa membantu menyediakan tempat bagi ikhwan-ikhwan yang muhajirin, ya, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ikhwan fillah azzakumullah, ya, maka kita lanjutkan udzur-udzur dalam masalah jihad. Ya, yang pertama itu adalah udzur syar'i. Udzur syar'i itu adalah udzur yang, ya, diterangkan di dalam masalah di dalam syariat. Adapun pengertian daripada udzur, ya, yang disebut udzur itu apa sih? Ya, memang bahasa Arab udzur ini sudah menjadi bahasa kita, ya, bahasa Indonesia, yaitu wahdi itu sudah udzur. Yang disebut udzur itu adalah al-udhru al-wasfu tari 'alal mukallafi al-munasib litasjili alaihi. Udzur itu, ya, secara arti bahasa itu adalah halangan, yaitu suatu sifat yang muncul atas orang yang terkenai beban untuk memudahkan urusan baginya. Maksudnya adalah dia itu mestinya terkenai beban, kemudian ada keringanan bagi dia atau sesuatu yang bisa memudahkan dia, ya, yang dia itu akhirnya boleh tidak melakukan kewajiban itu namanya udzur. Ya. Yang dimaksud, ya, dengan udzur ialah yang lebih umum dari sakit dan tidak mempunyai kekuatan dalam bersafar. Maksudnya adalah udzur itu adalah yaitu seseorang yang dia tidak mampu, ya, lebih daripada sakit, dia tidak mampu
melakukan itu. Maka nanti keterangan-keterangan di dalam ayat-ayatnya bahwasanya yang disebut orang-orang yang udur, nah itu salah satunya orang-orang yang pincang, ya, orang-orang yang buta dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Pada saat jihad hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak terkena dosa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain itu setiap orang itu harus melakukan. Sebagaimana sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang mensolati, maka yang kaum muslimin yang lainnya tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada satupun yang mensolati jenazah yang muslim, maka dia semua kaum muslimin terkena dosa. Nah, pada saat jihad hukumnya fardu kifayah, yang terkena kewajiban jihad adalah orang yang memenuhi beberapa syarat. Nah, jadi ada syarat jihad ya. Jadi tak jadi ini cara ini. Yang pertama adalah muslim. Maka itu muslim loh. Insyaallah. Yang kedua berakal sehat. Ini masalahnya ini syarat ini. Makanya saya katakan tadi kita tuh ada usul ya. Yang ketiga balik. Belum balik. Assalamualaikum. Ya, dari baris sebentar ini lagi kita enter. Ini sahabat. Oke deh bos. Siap. Yo. Yang keempat, ya, laki-laki itu wanita, mas. Laki-laki. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, sehat fisik, tidak cacat. Yang ketujuh, mempunyai biaya. Bisa dibacakan. Yang kedelapan, izin orang tua. Izin ortu. Yang kesembilan, izin orang yang dihutangi. Ya. Ini syarat jihad ketika fardu kifayah. Jadi digarisbawahi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi cukup banyak. Jadi harus memenuhi ini. Yang pertama muslim. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga balik. Yang keempat laki-laki. Yang kelima merdeka. Keenam sehat fisik. Ketujuh mempunyai biaya. Kedelapan izin orang tua. Kesembilan izin orang yang dihutangi. Ini kalau fardu kifayah, dalam artian fardu kifayah itu adalah sebagaimana hukumnya jihad tolabi ya, jihad ofensif ya, jihad yang menyerang secara langsung. Sebagaimana ketika sudah ada kekhalifahan, maka jihad itu jihad tolabi, sifatnya ofensif, yakni khalifah memerintahkan satu pasukan untuk ya
ekspedisi kemana, ya, mengadakan satu penyerangan kemana. Ini hukumnya adalah fardu kifayah, ya, fardu ain adalah bagi yang ditunjuk. Tapi kalau fardu ain yaitu jihad yang difai ini adalah sifatnya defensif, bertahan. Ya, seperti suatu daerah yang diserang, atau seperti hari ini yang mana jihad itu adalah bukan jihad tolabi tapi jihad difai, jihad yang sifatnya bertahan, ya, bertahan daripada serangan. Walaupun di dalam difai ini kita juga kadang melakukan satu balasan, tapi di dalam kenyataannya sebetulnya hari ini itu bukan jihad ofensif tapi defensif. Maka jihad itu hukumnya fardu ain. Nah, ketika jihad itu fardu kifayah seperti ini syarat-syaratnya. Ketika jihad itu sudah menjadi fardu ain, maka tersisa yang pertama muslim, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh, yang keempat laki-laki, yang kelima merdeka, ya. Kemudian sehat fisik, ya. Ya, pada saat jihad fardu ain, maka orang yang terkena kewajiban, ya, ya, jadi sehat fisik dan mempunyai biaya. Maka izin orang tua, izin orang yang dihutangi ini tidak masuk. Jadi kalau dia muslim, berakal, baligh, laki-laki, merdeka, sehat fisik, mempunyai biaya, nah, maka dia wajib berjihad. Ya, bahkan ya pada saat dia defensif, yakni ketika musuh itu sudah menyerang ke wilayah orang-orang Islam, maka syarat mempunyai biaya ini gugur. Contoh, ya, ketika daerah kita ini diserang, ya, maka kita nggak perlu membutuhkan biaya, maka kita harus membalas. Gitu. Atau musuh ini menyerang wilayah kaum muslimin, maka syarat mempunyai biaya ini gugur, sehingga dia itu syarat yang masuk adalah Islam, muslim, berakal sehat, baligh, laki-laki, merdeka, dan sehat fisik. Itu. Ini manfaatnya ada semua ya daripada. Nah, jadi kalau syarat fardu ain, maka ini bisa seperti dibuang yang ini. Izin ortu nggak usah, izin orang yang dihutan nggak usah. Ya, ini sudah fardu ain. Nah, apalagi kalau ke fardu ainannya itu adalah musuh sudah mencengkeram daerah kita, datang ke wilayah kaum muslimin tempat, maka biaya ini adalah tidak dibutuhkan. Syarat biaya itu. Nah, orang-orang yang terkena kewajiban berjihad ini terkadang dihadapkan kepada kondisi tertentu yang menghalangi keikutsertaan mereka dalam jihad. Penghalang-penghalang tersebut disebut dengan uzur-uzur untuk tidak berjihad. Ya. Seperti mungkin dia tidak sehat fisik, ya, mungkin dia pincang, atau dia mungkin buta, ya, ini dia boleh tidak ikut. Atau dia ini tidak merdeka, atau dia itu perempuan, nah itu saja nanti kalau sudah dalam batas-batas tertentu. Batas-batas tertentu maksudnya adalah ketika sudah defensif, dia tahan seperti yang saya terangkan tadi, musuh itu sudah datang dan menyerang kita, maka laki-laki tidak mesti harus laki-laki, seorang perempuan pun boleh ikut berjihad tanpa harus izin suami. Seorang budak boleh berjihad tanpa izin tuannya. Gitu. Inilah yang bikin asadakumullah. Ya, nah adapun sebab-sebab yang menjadikan dia tidak ikut serta dalam jihad atau dia boleh tidak ikut, nah, maka tadi disebut sebagai udzur, ya, penghalang-penghalangnya tadi itu. Dr. Abdullah bin Ahmad Al-Qadiri berkata, ada uzur-uzur yang kadang menggugurkan kewajiban jihad, baik saat mobilisasi umum atau bukan. Dan ada pula yang hanya menggugurkan saat bukan fardu ain saja. Uzur-uzur ini adalah gila, anak kecil, wanita, budak, lemah, sakit, tidak mahnya sebagian anggota badan seperti buta,
pincang yang parah, ya, tidak ada izin kedua, atau salah satu dari orang tua, orang yang berhutang, tidak mendapatkan izin orang yang dihutangi, atau tidak mempunyai kendaraan dan harta, atau salah satu dari keduanya. Ini beliau Dr. bin Abdullah bin Ahmad Al-Qadiri menyebutkan tentang masalah udurnya, ya, udurnya. Jadi ada udur yang bisa, kadang itu bisa menggugurkan kewajiban jihad, ya, baik itu secara mobilisasi umum, maksudnya adalah ketika imam sudah mengumumkan, maksudnya secara umum itu sebagai udur gitu loh. Tapi dalam batas-batas tertentu udur-udur ini juga tidak semuanya plek seperti ini. Contoh seperti tadi, kalau orang gila jelas ya paten ya. Maksudnya ada yang tidak paten seperti wanita, budak. Nah, ini boleh. Nah, saat tertentu dia ya itu tidak menjadi udur, dia boleh ya, ikut serta. Nah, tapi ini maksudnya adalah keterangan secara umum yang bisa dijadikan sebagai udur. Ya, udur. Kemudian dasar udur-udur ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama antara mukmin yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur. Nah, ini yang tidak mempunyai uzur. Dengan mukmin yang turut berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya atas orang-orang yang duduk-duduk satu tegak. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk-duduk dengan pahala yang besar. Kemudian juga di dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 91 sampai 92. Ini yang juga menyebutkan tentang masalah dalil-dalil uzur. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nafaqu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam hazanan alla yaji'u ma yunfiqun. Tiada dosa. Nah, tiada dosa berarti dia tidak berdosa, tidak apa-apa. Lantaran tidak ikut berjihad bagi orang-orang yang sakit. Ini pertama yang sakit. Ya, atas orang-orang yang tidak mendapatkan biaya apabila mereka lakukan ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ini sakit, ya, karena nggak ada biaya. Dan tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada dosa pula atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk mengangkutmu. Lalu mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena sedih lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Jadi ayat ini menerangkan udur-udur jihad, yakni adalah khususnya adalah ketika jihad itu tidak fardu ain, ketika bukan yang defensif tadi, yakni orang-orang yang pertama yang sakit, kemudian yang kedua tidak mempunyai biaya, kemudian yang ketiga dia tidak mempunyai kendaraan untuk ikut serta dalam jihad. Nah, ini termasuk udur-udur. Kemudian juga diterangkan yang termasuk udur itu adalah laisa 'alal a'mani haraj, ya, dalam surat Al-Fat ayat 17. Tidak ada dosa atas orang yang buta, kemudian orang yang pincang dan orang yang sakit apabila mereka tidak ikut berjihad. Nah, ini sebagai ayat-ayat secara umum yang menunjukkan tentang masalah udur. Nah, kayaknya kita ini nggak ada nih. Dalam ayat ini kayaknya kita ini nggak ada yang terkena. Dalam artian kita ini bukan termasuk ulil a'dzar. Kita bukan termasuk orang-orang yang udur atau orang-orang yang boleh tidak ikut serta dalam jihad. Ya, sekali lagi tidak termasuk. Dasar dari as-sunnah diterangkan dari Jabir. Kunna ma'an nabi fi ghuzatin faqala inna bil madinati la rijal masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum
habasahumul marad. Nah, ini Rasulullah menerangkan. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian menempuh perjalanan dan melewati suatu lembah kecuali mereka pasti bersama kalian. Maksudnya dia itu biasanya itu pokoknya kalau kamu kemana dia pasti ikut. Tapi mereka kali ini nggak ikut, yaitu habasahumul udhr, yakni mereka tertahan oleh habasahumul marad, yakni mereka itu tertahan oleh sakit, ya karena sakit. Itu seperti itu. Ini dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan habasahumul udhr, yakni mereka itu tertahan karena ada udhur. Itu seperti itu. Kemudian perkataan Imam Ibnu Hajar, beliau berkata, wa fihi annal mar'a yablughu bi niyyatihi ajrul 'amil idza mana'ahu al-'udhr 'anil 'amal. Ya, dalam hadis itu juga terangkan yang kesimpulannya adalah seseorang yang dengan niatnya bisa mendapatkan pahala orang yang beramal jika ia terkena udhur yang menghalanginya dari beramal. Contoh, mestinya kita bisa berjihad, ya kita berniat untuk berjihad, tapi karena kita ada udhur, mungkin kita sakit atau kita terkena salah satu daripada yang tadi, kita mungkin kakinya pincang ataupun apa. Tapi niatan kita itu adalah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga berkata, ya, saya bacakan terjemahnya, hadis ini menuntut orang yang terkena udhur diberi pahala orang yang berperang. Ada yang mengatakan boleh jadi pahalanya sama. Dalam fadilah Allah itu ada keluasan. Pahala dari Allah itu fadilah, bukan hak. Allah memberi pahala atas niat yang benar seperti pahala untuk yang beramal. Ada juga yang menyatakan diberi pahala tanpa dilipat gandakan, sedang yang berperang diberi pahala berlipat ganda karena terlibat langsung. Ya, maksudnya adalah ya kebetulan kita itu menjadi ulil azhar, ya, tapi kita itu tetap berniat, ya, maka kita mendapatkan pahala, ya, tapi juga sudah sama dengan orang-orang yang ikut berperang. Pahalanya tidak dilipat gandakan. Para ulama yang berpendapat, yaitu mujahid, berpendapat mujahid yang berangkat perang dilipat gandakan pahalanya, sementara orang beriman yang terkena udhur sehingga tidak berjihad tidak dilipat gandakan pahalanya, yaitu berdalil dengan hadis Ibnu Abbas, barang siapa berkeinginan melakukan kebaikan lalu ia tidak melaksanakannya, Allah Ta'ala mencatat untuknya satu pahala kebaikan. Barang siapa berkeinginan melakukan kebaikan lalu ia melaksanakannya, Allah Ta'ala mencatat untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga kelipatan yang banyak. Maksudnya adalah hadis ini menerangkan bahwasanya kalau orang yang tidak ikut berjihad tapi dia tetap ada niat, maka dia tetap mendapatkan pahala satu. Tapi bagi yang mereka tetap berjihad, berarti dia di samping niat maka dia berbuat, maka dia mendapatkan pahalanya pahala 10 kebaikan atau bahkan 700 kalinya. Nah, ini konfidin asadakumullah. Ya. Para ulama yang menyatakan orang yang terkena udhur juga mendapat pahala seperti orang yang berangkat berperang. Ya, jadi sama. Ini ada pendapat lagi yang kedua. Kalau tadi kan dia nggak bisa disamakan. Ya, ini sama. Adalah hadis dari Anas yang di atas tadi adalah illa tarakukum fil ardh. Ya, ini kecuali mereka pasti ikut mendapatkan pahala. Sekalipun sama-sama mendapatkan pahala, belum pasti pahalanya sama banyak. Sementara ulama yang berpendapat pahala yang terkena udhur sama banyak dengan pahala yang berangkat berjihad berdalil dengan hadis Abu Qabasyah Al-Anmari. Ya, yaitu dunia itu untuk 4 kelompok. Ya, yang pertama, hamba yang diberi harta dan ilmu oleh Allah Ta'ala lalu ia bertakwa, menyambung tali kerabatnya dan menunaikan hak Allah Ta'ala, maka inilah orang yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, hamba yang diberi ilmu namun tidak diberi harta, namun ia seorang yang niatnya jujur, ia mengatakan jika aku harta aku akan beramal seperti si fulan. Dengan niatnya itu pahalanya keduanya sama. Nah, ini alasan yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang dia karena terkena udhur, mungkin tadi mestinya dia ikut berjihad tapi karena dia sakit akhirnya dia nggak ikut. Nah, maka ada para ulama yang tetap ya menyamakan bahwasanya pahala orang yang tidak ikut berjihad karena udhur disamakan dengan orang yang berjihad. Ya, seperti itu. Inilah ikhwan fillah asadakumullah. Tapi tentunya daripada
hujah-hujah yang kuat adalah tetap membedakan ya, tetap beda antara orang-orang yang berangkat langsung dengan orang yang tidak. Ini konfidin asal semua ya, sebagai pembukaan daripada materi ya, apa yang harus dilakukan orang yang udul had. Insyaallah kita besok akan kita lanjutkan tentang masalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang udur. Apa nih yang harus dilakukan? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kita yang ada di sini ini tidak ada yang dapat udur. Kiranya gitu kan? Apa kita merasa orang yang udur? Jadi orang edan aja udur. Nah, apa kita jadi orang miskin? Kita semuanya nggak ada yang kere, insya Allah mampu semua. Ya, apalagi hari ini, ya, dia nggak usah butuh banyak-banyak biaya. Satu pisau dapur aja bisa digunakan untuk berjihad, iya kan? Itu seperti itu. Satu pisau dapur aja bisa digunakan untuk berjihad. Apalagi hari ini musuh dan target itu sudah sangat dekat dengan kita dan bisa dibilang adalah sangat berhimpit-himpitan dengan kita. Nah, tergantung antum mau mencari target yang mana sudah ada, apalagi di sini. Ya, itu seperti itu. Dikarenakan, ya, apalagi hari ini adalah jihad alami, ya, jihad dunia yang mana semua peperangan ini adalah sudah ditabuh ya oleh orang-orang kafir, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, sebagaimana yang disampaikan oleh ya, Fir'aun laknatullah alaih hari ini, yaitu Goswokul Bus ya, yang dia telah menyatakan peperangan ya, perang salib, perang melawan teroris, yakni perang melawan kaum muslimin, perang melawan mujahidin. Nah, ini khonifidin asadakumullah ya. Maka insyaallah ya, dengan materi kita yang berlanjut, yang insyaallah bagi ikhwan-ikhwan yang mungkin baru ikut ya, insyaallah tidak bingung ya. Tapi bagi mungkin yang masih baru ikut, kalau sekiranya mendapatkan keterangan daripada saya ini bingung ya, jangan menyimpulkan dulu ya, bertanya dulu, karena memang materi saya ini adalah bagi hewan-hewan yang memang sudah cukup mapan pemikirannya, dalam artian sudah ngajinya lama, taklimnya lama, dan sudah mendapatkan daripada materi-materi yang dari awal. Nah, bagi hewan-hewan yang yang baru mungkin bergabung ya, baru ikut, nah, maka anggaplah ini sebagai wawasan baru ya, sebagai bom bantisnya ya. Karena mungkin baru sekali, mungkin baru ngaji, langsung mendengarnya materi yang sudah begini. Nah, ini khonifidin asadakumullah ya, sebagai pembukaan dari materi yang saya sampaikan setiap hari Senin malam insyaallah. Dan insyaallah bisa kita lazimi dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Insyaallah bisa dipahami ya tentang materi ini ya. Baik itu daripada orang yang udur ya, ataupun syarat-syarat jihad ketika fardu kifayah, ataupun syarat-syarat jihad ketika fardu ain. Nah, ini khonifidin. Dan besok insyaallah kita bahas tentang masalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang udur. Nah, kalau ini pembahasannya halal bagi orang yang udur, ya mestinya apalagi bagi orang yang tidak udur, ya mestinya dia harus lebih bisa melakukan lagi. Nah, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada ikhwan yang bertanya, silakan. Ada air putih, saya enggak biasa minum kopi. Enggak ada, ya udah, enggak usah. Gimana? Besok mungkin jam 7:30 saja, karena isaknya itu kan jam 7 kurang. Tadi aja saya sampai sini aja jam 7:30 aja kurang kan. Habis kemarin sudah ada taklim, istirahatnya masih cukup lama itu. Dari isak itu masih lama, jam 7:30 kita mulai aja ya. Jika nanti kita seandainya jam 9 selesai itu sudah katok 1 jam setengah. Gimana begitu? Ada ditanyakan? Iwan Fidin Azadakumullah ya, sedikit saya menambahkan bahwasanya hari ini dengan adanya jihad hari ini, apalagi yang telah digenderangkan oleh mujahidin yang diwakili oleh Al-Qaeda katakanlah, maka kaum muslimin itu memang seperti yang saya sampaikan kemarin, kaum muslimin itu akan terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah mereka adalah At-Taifah Al-Mansurah ya, kelompok yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditolong, yakni yang mereka itu kelompok yang senantiasa berjihad ya, yang mereka ini
ya, jihad fisabilillah. Kalau tidak maka mereka akan menjadi kelompok yang kedua, itu adalah Taifah mukhalifah. Ini kelompok yang menentang. Kelompok yang menentang ini adalah di antara mereka kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka membantu orang-orang kafir dalam rangka memerangi orang-orang Islam. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin pada hari Ahad itu, bahwasanya PBB Amerika itu ketika 9 hari setelah pasca kejadian BTC itu, maka mereka menghitung ya aspirasi semua orang-orang yang terkumpul, negara yang terkumpul di dalam PBB, 75%-nya itu adalah mereka menyatakan bergabung, ya, termasuk negara kita Indonesia yang dia ini telah menyatakan bergabung. Nah, orang-orang mukmin yang mereka itu bergabung dengan orang-orang kafir dalam rangka memerangi orang-orang Islam, dia masuk dalam taifah yang kedua, taifah mukhalifah yang secara mutlak jelas hukumnya adalah murtad. Walaupun sekedar informasi yang kita berikan, apalagi kita memberikan informasi dalam rangka mendapatkan imbalan uang, na'udzubillah min dzalik. Kecuali kalau dalam kondisi terpaksa, nah itu kita tidak berdosa ya. Kalau dalam kondisi mukroh ya, terpaksa. Nah, kelompok yang ketiga adalah yang ini mungkin menimpa, termasuk semoga aja sih bukan kita, tapi kayaknya kita juga bisa terkena. Itu adalah Taifah muqadilah, ya, ini kelompok yang tidak ikut berjihad. Ya, muqadil itu secara arti itu memang secara arti bahasa itu mereka yang menggembodi, ya, mereka yang membuka ayat mujahidin, ini namanya muqadil ataupun murjid. Tapi ya secara umum muqadil di sini adalah kelompok umat orang yang tidak mau berjihad, tidak mau mendukung jihad dan mujahid, ini termasuk kelompok muqadil, taifah muqadilah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kelompok muqadilah ini adalah memang di antara mereka golongannya banyak sekali, baik itu masyarakat awam ataupun masyarakat terpelajar ataupun masyarakat yang tingkatnya level atas, mungkin para ustaz, para dai, para kiai, ya, para syekh. Ini bisa masuk ke dalam taifah muqadilah. Karena pembagian ini adalah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau itu menghadapi peperangan, perang menghadapi Tartar. Yang mana Tartar itu adalah yang dipimpin oleh Genghis Khan. Tartar itu memang orang melihatnya adalah ya Islam, tapi hukum yang dipakai adalah Eliasik. Eliasik itu hukum buatan Genghis Khan, ya, campuran antara hukum Islam dengan hukum yang non Islam. Bahkan banyak sekali hukum-hukum Islam yang dikotori. Seperti yang saya terangkan itu, salah satunya adalah barang siapa yang mencuri dibunuh, barang siapa yang berzina dibunuh, barang siapa yang minum khamr dibunuh. Nah, jadi semua itu dibunuh yang berbuat maksiat, sebagaimana orang-orang Khawarij itu. Nah, Ibnu Taimiyah ini menyatakan perang dengan Tartar. Nah, kemudian dia membagi ini orang-orang yang menghadapi Tartar ini dibagi menjadi 3 kelompok tadi. Yang pertama Taifah Mansurah, yakni mereka yang berperang memerangi Tartar. Yang kedua ada Taifah Mukhalifah, yakni yang mereka membela Tartar. Yang ketiga Taifah Muqadilah yang dia tidak ikut berperang. Nah, hari ini ya, Tartarnya pada zaman Ibnu Taimiyah itu sebagaimana sekarang Amerika yang ada zaman sekarang ini. Ya, kekuatan superpowernya dunia, ya, yang dia mendolimi kaum muslimin. Nah, itu seperti itu. Anggaplah sekarang Syekh Usamah itu yang menggerakkan perang sebagaimana Ibnu Taimiyah pada saat itu. Ya, maka hari ini manusia bisa terkelompokkan menjadi 3 kelompok tadi itu. Maka minimal apa nih harus kita lakukan nanti? Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan pada kajian kita yang selanjutnya. Sekali lagi ini kajian bagi orang-orang yang uzur. Ya, dan saya yakin yang ada di sini tidak ada yang terkena uzur. Kecuali Mas Tri, ya, kakinya masih sakit, ya, patah, ya. Nah, kita semua sekali lagi kita tidak mendapatkan uzur. Tidak termasuk dalam ulil aqdar. Nah, berarti kita itu lebih tuntutannya untuk apa yang harus dilakukan oleh orang yang ulil aqdar ini mestinya harus kita lakukan nantinya. Ini konfidin asadakumullah, ya, sekali lagi
untuk kali ini saya hanya baru bisa mengajak dan saya hanya baru bisa memprovokasi. Ya, belum bisa mungkin secara real mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama melakukan amaliyah jihadiyah. Kalau seandainya kita berbuat, otomatis kita tidak rame-rame satu yang ikut dalam taklim ini ikut semua, enggak. Ya, sebagaimana yang diterangkan dalam dakwah muqawamah itu, ya ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok kecil dan mengurangi kelompok-kelompok yang besar. Karena kalau kelompok besar itu nanti sukanya ngembet, ya kan? Kena satu, yang keembet berapa? Nah, 10 semua. Ya kalau saya semua sih syukur, kalau enggak, saya habis-habisan, ya kan? Nah, maka bagus 1-2 orang jalan, kedua bersepakat, ya, semua to'ah kita berjalan, nah, selesai, jadi, ya kan? Kalau seandainya satu ketangkep, nah, satu syahid, satu ketangkep, atau dua-duanya minimal cuma 2 saja, tidak sampai banyak orang. Nah ini, nah, nanti secara real dan aplikatif insya akan kita lanjutkan pada kajian-kajian yang selanjutnya, ya. Saya baru menyampaikan secara kajian ilmiah, ya, kajian ilmiah. Ya, demikian, semoga bermanfaat, ikhwan fillah, dan semoga kita dikumpulkan dalam kelompok mujahidin, ya, dan senantiasa ikut, ya, serta dalam derap jihad dan mujahidin, dan kita tidak boleh lengah dan tidak boleh ketinggalan dari masalah ini. Kalau kita ketinggalan maka kita termasuk dalam kelompok, kalau tidak mukhalifah maka termasuk kelompok yang mukhadilah. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.